Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik perjalanan menuju pulang, yaitu ke kampung akhirat ya. Sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam dan Allah memang ingin agar Adam tinggal di bumi. Oleh karenanya Allah berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, dan seterusnya dalam surat Al-Baqarah. Ketika Rabbmu berkata ya pada para malaikat, sungguhnya aku akan menjadikan khalifah di atas muka bumi, maksudnya Adam dan keturunannya. Jadi Allah sudah kabarkan Allah akan menjadikan Adam di bumi. Tetapi ketika Allah menciptakan Adam, ternyata Allah ciptakannya di langit. Tidak langsung kemana ke bumi. Tapi intinya Adam akan turun ke bumi. Maka Allah ciptakan Adam di langit, kemudian terjadi apa yang terjadi. Maka Allah ciptakan Hawa setelah itu ya. Setelah ada Adam, Allah ciptakan Hawa sebelum Adam dan Hawa masuk ke dalam surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan kami berkata, wahai Adam, masuklah engkau ke dalam surga bersama istrimu ya. Karena percuma masuk surga tapi tidak ada istri. Kasihan kan jomblo. Makanya dikatakan dalam buku tafsir, Ar-Rafiq qabla tariq, teman sebelum menempuh perjalanan. Maka masuklah Adam dalam surga bersama istrinya. Dan Allah ingatkan tentang bahaya iblis. Ya. In hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Sungguhnya iblis adalah musuhmu dan bagi istrimu, jangan sampai dia mengeluarkan kalian berdua dari surga yang kalian nikmati, fatashqa, maka engkau akan sengsara. Kemudian Allah sebutkan tentang nikmat surga, innalaka alla tajua fiha wa la ta'ra, kau tidak akan pernah lapar di surga. Kalau makan pun bukan karena lapar tapi karena senang-senang. Ya, wa la ta'ra, dan kau akan selalu memakai pakaian, tidak akan telanjang. Wa annaka la tathma'u fiha wa la tadha, dan kau akan tidak kepanasan di sana, sejuk, menyenangkan, dan kau tidak akan kehausan. Tidak akan kehausan dan tidak akan kepanasan. Tapi Allah mengatakan, jangan dekati sebuah pohon. Taqrabat hadhihi syajarah. Jangan kalian mendekati pohon ini. Akhirnya, sebagaimana kita ketahui, iblis pun menggoda Adam. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maka setan pun menggoda Adam dan dia mengatakan, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepada engkau ya tentang pohon keabadian, syajaratil khuldi, yaitu kalau kau enakan di surga, nyaman, tapi kalau kau ingin abadi, makan buah itu. Namanya orang kalau dapat nikmat, pingin kenikmatannya apa? Berkesinambungan. Sementara Allah ketika kasih tahu nikmat kepada Adam, Allah tidak bilang kau akan kekal atau tidak. Dari sisi inilah iblis menggoda Adam. Ada poin yang masih Adam penasaran. Apakah dia memang akan kekal atau tidak, maka iblis merayu. Kau nyaman kan di surga, kalau gitu makanlah syajaratil khuldi, makanlah dari pohon keabadian. Al adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla, dan dapat kekuasaan yang tidak akan sirna. Ya. Akhirnya fa'akala minha. Akhirnya mereka berdua makan, Adam dan apa? Hawa. Fabadat lahuma sawatuhuma. Kemudian kelihatanlah aurat mereka berdua. Wa tafiqa yakhsifani alaihima mi waraqil jannah. Mulailah mereka mengambil daun-daun pohon di surga, kemudian mereka tutupin. Akhirnya Allah mengatakan, turunlah kalian berdua ke bumi. Perhatikan di sini, kalau kita Allah ketika ingin menciptakan Adam, Allah bilang ke malaikat, Adam diciptakan untuk tinggal di mana? Di bumi. Tapi ternyata Allah ciptakan Adam di langit dan Allah suruh Adam masuk surga terlebih
dahulu. Setelah merasakan kenikmatan surga, kemudian Adam melakukan kesalahan dan dia minta ampun, wa asa Adamu rabbahu faghawa, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma jatabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada, kemudian Allah terima tobatnya dan Allah beri petunjuk kepadanya dan kemudian Allah turunkan dia karena kesalahannya. Akhirnya Adam tinggal di bumi. Agar kita sadar bahwasanya bumi ini hanyalah tempat sementara. Bahwasanya kampung seorang mukmin yang sungguhnya atau kampung manusia sungguhnya adalah surga yang pernah ditempati oleh nenek moyang mereka semua, yaitu Adam dan Hawa. Maka dari sinilah mulai kisah perjalanan menuju pulang. Bahwasanya kita di dunia ini sedang bersafar menuju ke kampung sesungguhnya, yaitu kampung apa? Akhirat, yaitu surga yang pernah ditempati oleh Adam. Jadi ini pendapat mayoritas ulama bahwasanya surga yang pernah ditempati oleh Adam dan Hawa nenek moyang kita, itulah surga yang akan didatangi oleh kaum mukminin ketika mereka masuk surga. Bukan surga yang berbeda. Adapun dalil akan ini diantaranya ya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yajma'ullahu tabaraka wa ta'ala an-nas. Allah mengumpulkan pada hari kiamat seluruh manusia. Fayakumul mu'minuna hatta tuzlafa lahumul jannah. Maka berkumpullah kaum mukminin sehingga surga didekatkan kepada mereka. Allah mengatakan wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Dan surga didekatkan sebagai bentuk pemuliaan kepada kaum mukminin sehingga mereka enggak usah capek-capek, surga yang didekatkan oleh Allah kepada mereka. Fayatuna Adam, maka orang beriman sudah dipersilahkan masuk surga, maka mereka datang kepada Adam. Mereka berkata, ya abana, wahai ayah kami, wahai nenek moyang kami, istaftih lanal jannah. Mintalah agar dibuakan surga bagi kita. Adam didatangi manusia dan minta para penjaga surga membuka pintu surga. Apa kata Adam? Fayaqul, wahal akhrajakum minal jannati illa khati'atu abikum Adam. Bukankah yang mengeluarkan kalian dari surga adalah kesalahan nenek moyang kalian Adam? Itu Adam ingin bilang, bagaimana saya mau buka surga wong saya yang mengeluarkan kalian dari surga. Ini surga yang dulu saya pernah tempati, kemudian saya keluar, gimana saya mau buka lagi? Saya tidak layak. Karena yang membuat kalian keluar dari surga adalah siapa? Kesalahanku. Seakan-akan Adam berkata, seandainya tidak bersalah, kalian akan tinggal di surga. Tapi karena saya bersalah, maka saya keluar dari surga dan akhirnya pun kalian keluar dari surga. Ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya surga yang pernah ditempati Adam itulah surga yang akan didatangi oleh kaum mukminin. Dalam hadis yang lain, Musa berkata, terjadi debat antara Nabi Musa dengan Nabi Adam. Ya Rabbi arina Adam alladhi akhrajana wa nafsahu minal jannah. Ya Rabb, tunjukkanlah kepada kami Adam yang telah mengeluarkan kami dan dirinya dari surga. Fa'arahullahu Adam, maka Allah munculkan Adam kepada Nabi Musa. Faqala anta abuna Adam, kata Musa alaihissalam, engkau bapak kami, nenek moyang kami Adam. Faqalahu Adam, na'am, iya, saya nenek moyang kalian. Musa berkata, anta alladhi nafakhallahu fika min ruhi, apakah engkaulah Adam yang Allah telah meniupkan ruhnya, ruh, yaitu dari ruh yang Allah ciptakan kepadamu menjadi spesial. Wa 'allamakal asma'a kullaha, dan Allah mengajarkan engkau seluruh nama-nama. Wa amaral malaikata fasajadu laka, dan Allah perintahkan malaikat sujud kepadamu. Qala na'am, kata Adam benar. Kemudian Musa berkata, fama hamalaka ala an akhrajtana wa nafsaka minal jannah. Apa yang membuat engkau mengeluarkan kami dan dirimu dari surga? Adam bertanya, man anta? Siapa kamu ini nanya-nanya? Siapa engkau? Qala ana Musa, saya Musa. Cucumu. Musa cucunya Adam kan? Ada. Anta nabiyyu Bani Israel alladhi kallamaka Allah min wara'il hijab. Engkaukah Nabi Bani Israel yang Allah berbicara langsung di balik hijab, di balik tabir, di tempat malaikat langsung berbicara langsung? Lam yaj'al bainaka wa bainahu rasulan min khalqihi. Allah tidak mengambil rasul antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala, itu Allah bicara langsung. Qala na'am, benar. Qala afama wajadta anna dzalika kana fi kitabillahi qabla an ukhlaq? Tidakkah kau dapati dalam kitabullah, dalam Taurat ya, bahwasanya aku akan tinggal di dunia
dan terjadi apa yang terjadi sebelum aku diciptakan? Maksudnya aku tidak tahu takdir bahwasanya saya bakalan turun ke mana? Ke bumi, bahwasanya saya akan dicipta di langit tapi melanggar turun ke bumi. Qala na'am, saya sudah tahu. Qala fabima talumuni fi syai'in sabaqa minallahi ta'ala fil qada'i qabli? Terus kenapa kau cela aku pada perkara yang sudah Allah tetapkan sebelum aku diciptakan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ketika menceritakan kisah diskusi atau debat antara Adam dan Musa, kata Rasulullah sallallahu hina inda dzalik fahajja Adamu Musa fahajja Adamu Musa. Adam menang debat daripada Musa, Adam mengalahkan Musa dalam diskusi tersebut. Sisinya di sini, sisi pendalilan dari hadis ini, di mana Musa berkata, "Wa ma fama hamalaka ala an akhrajatan wa nafsaka minal jannah?" Apa yang buat engkau mendorongmu untuk mengeluarkan kami dan engkau dari surga? Ya, artinya Musa seakan berkata, kita akhirnya tidak tinggal di surga, ya, karena engkau melanggar. Kalau surga yang dituju oleh kaum mukminin adalah surga yang lain, maka tidak pas Musa mencela Adam. Tapi karena surga yang dituju adalah sama, surga yang dituju oleh orang beriman, itulah surga yang pernah ditempati oleh Nabi Adam, maka disitulah kemudian Musa alaihissalam mencela Nabi Adam alaihissalam. Ya. Kemudian juga di antara dalil bahwasanya surga adalah surga yang sama. Ya. Bahwasanya Allah berfirman, ihbitu ba'dukum li ba'dhin adu. Allah menyuruh Adam untuk turun di atas muka bumi. Dan juga bukan cuma Adam dan Hawa, demikian juga iblis yang menggoda mereka. Dan jadilah mereka saling bermusuhan. Dan iblis dulu tinggalnya di mana? Di langit. Dia gaulnya sama malaikat. Jadi iblis ini jin yang sangat soleh di zamannya. Sangat berilmu. Saking dia soleh dan sangat berilmu, maka dia gaulnya dengan para malaikat. Kedudukannya tinggi. Makanya ketika Allah berfirman, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis." Ketika kami berkata kepada malaikat sujudlah kepada Adam, seluruh malaikat sujud kecuali siapa? Iblis. Akan-akan iblis dalam rombongan malaikat. Dan malaikat tempatnya di mana? Di langit atau di bumi? Di langit. Jadi iblis gaulnya sama malaikat di langit, dan iblis menggoda Adam juga di mana? Di langit. Yang menunjukkan surga yang pernah Adam tempati letaknya di mana? Di langit. Kemudian mereka semua disuruh turun oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana iblis kesibukannya adalah menggoda Adam alaihissalam. Ini semua dalil bahwasanya surga yang pernah ditempati Adam itulah surga yang akan dimasukin oleh kaum mukminin di kemudian hari di akhirat kelak. Tentu ada pembahasan, ada yang mengatakan, "Ya Ustaz, bukankah waktu Adam masuk surga ada yang dilarang? Adapun surga yang akan didatangi tidak ada yang terlarang," katanya. Semua boleh dimakan kecuali apa? Sajarat, sebuah pohon yang dinamakan iblis dengan pohon khuldi. Namanya surga padahal tidak demikian. Dan bukankah kalau di surga pasti abadi? Kenapa Adam tidak abadi? Intinya ini pembahasan yang benar bahwasanya tetap saja surganya sama. Ya, hanya saja Adam ketika masuk ke surga awal bukan sebagai balasan amal solehnya. Karena dia memang belum beramal soleh. Langsung masukkan ke surga. Adapun dia tidak boleh makan sebuah buah pohon di situ dari sebuah pohon di situ. Ya karena Allah memang sedang mengujinya. Ya. Sebagaimana kalau nanti orang-orang masuk surga, laki-laki perempuan tidak boleh juga sebagian laki-laki kemudian mendekati istri dari anggota surga yang lain, nggak boleh. Dia hanya boleh main sama bidadari, nggak boleh sama istri orang yang lain. Ya, tetap saja ada aturan, Demikian juga penghuni surga bertingkat-tingkat. Tidak boleh yang dibawa kemudian main-main ke atas nggak mau pulang. Enak di sini, bidadarinya lebih cantik, saya nggak mau turun, nggak bisa juga. Jadi tetap ada aturan ya. Intinya ini pendapat mayoritas ulama bahwasanya surga yang pernah ditempati Adam itulah surga yang kita disuruh untuk menuju ke surga tersebut. Kita disuruh untuk kembali ke kampung yang sesungguhnya, kampung akhirat, darul akhirat. Dari sini ternyata kita ini semua adalah musafirun, sedang bersafar. Dan banyak destinasi-destinasi yang harus kita lewati. Dimulai dari
janin, destinasi pertama. Setelah itu destinasi di alam dunia yang sedang kita hadapi ini. Destinasi berikutnya adalah alam barzah. Destinasi berikutnya adalah al-mahsyar, padang mahsyar. Di padang mahsyar sehari seperti 50.000 tahun. Kemudian penghujung terakhir, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok di surga dan sekelompok di neraka. Maka ternyata kita semua sedang safar. Destinasi pertama sudah kita lewati, alam janin. Sekarang kita destinasi yang kedua. Destinasi yang kedua ini, di alam dunia ini, tidak lama, ditinjau dari destinasi yang berikutnya. Kita hidup di dunia 60-70 tahun, sebagaimana sabda Nabi SAW, a'maru ummati baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Umur umatku antara 60-70 tahun, hanya sedikit yang melampaui 70 tahun. Rata-rata kita meninggal 60-70. Apalagi kita hobi makan gorengan. Bisa jadi lebih cepat. Hobi gorengan, repot. Terus yang lebih dari 70 sedikit. Tapi kita tinjau destinasi berikutnya, alam barzah. Berapa tahun? Bisa ribuan tahun, bisa ratusan tahun. Seorang meninggal di alam barzah, ila qiyamis sa'a, sampai hari kiamat. Entah berapa tahun, di antara nenek moyang kita ada yang sudah ribuan tahun di alam barzah. Ada yang baru ratusan tahun. Jelas jauh lebih lama daripada keberadaan dia di atas muka bumi ini. Kemudian setelah itu dibangkitkan di padang mahsyar yang sehari seperti 50.000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Di hari yang ukurannya seperti 50.000 tahun. Setelah itu surga dan neraka abadi tanpa ada penghujung. Dari sini kita tahu bahwasanya destinasi kita di dunia dibandingkan dengan lamanya di alam barzah, lamanya di alam padang mahsyar, kemudian surga dan neraka, maka 60-70 tahun sangat sebentar. Sangat sebentar. Tetapi sebentar inilah yang merupakan tempat kita mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Menuju kepada destinasi berikutnya yang sangat membutuhkan bekal tersebut. Jadi kita sedang musafir dan kita sedang mengumpulkan bekal yang banyak untuk masuk pada destinasi-destinasi berikutnya. Dan di antara ayat yang mengisyaratkan akan hal ini, firman Allah Subhanahu wa taala tentang haji, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah kalian kalau kalian berhaji, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhaji tanpa bekal, harus ada bekal agar tidak merepotkan orang lain. Kalau kalian punya bekal, harus bawa bekal. Kalau kalian memang ahli, punya hirfah, punya keahlian untuk kerja, silakan haji. Yang penting bisa cari nafkah sendiri. Jangan minta-minta sama orang lain. Jangan mengharap belas kasih orang lain. Bahkan bekal bukan cuma bekal untuk perjalanan haji, bekal untuk yang ditinggalkan anak istri. Kata Allah, wa tazawwadu. Setelah itu Allah berfirman, fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Sebagian ahli tafsir seperti Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan ini isyarat setelah Allah menyebutkan perjalanan dunia, safar dari rumah menuju Ka'bah untuk haji. Allah isyaratkan ada safar yang lebih dahsyat. Safar menuju hari akhirat yang membutuhkan takwa. Maka Allah isyaratkan dengan firman-Nya, fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal yaitu dalam safar menuju akhirat adalah ketakwaan. Kita safar biasa butuh bekal, apalagi safar menuju apa? Akhirat. Makanya banyak ayat mengingatkan bahwasanya hidup ini cuma sebentar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, itu sebentar. Orang main-main sebentar, tahu-tahu game over. Orang senda gurau kemudian masuk dalam keseriusan, sebentar aja ini. Seperti orang main-main sebentar. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Sungguhnya kehidupan akhirat itulah yang benar-benar kehidupan yang sesungguhnya. Dan banyak ayat Allah menamakan dunia hanyalah sebentar. Ingat, sebentar itu gunakanlah untuk mencari bekal. Jangan terpedaya. Ini bukan tempat kampungmu di alam lain. Ini hanya sekedar tempat mampir untuk cari bekal menuju destinasi yang sangat lama. Destinasi-destinasi berikutnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala,
Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Wahai Rasulullah, janganlah kau panjangkan matamu kepada kenikmatan dunia yang aku berikan kepada sebagian mereka, zahratal hayatid dunya, yaitu mawar kehidupan dunia. Linaftinahum fihi, yang kami memfitnah atau menguji mereka dengan mawar dunia tersebut. Allah menamakan kenikmatan dunia dengan mawar, yaitu mawar itu indah, dilihat, berwarna-warni, harum, tapi cepat layu. Cepat apa? Layu. Sebentar sudah layu. Mau keluarin mawar, sebentar lagi sudah layu. Dunia seperti itu. Dunia itu cepat layu, sebentar. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Adapun rizki Rabbmu yang Allah siapkan di kampung akhiratmu, di surga, khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Jadi mereka salah, seakan-akan Allah mengatakan mereka salah, terlalu ngumpulin harta dunia banyak-banyak, lupa untuk bekal di akhirat. Padahal dunia akan ditinggalkan. Dunia akan ditinggalkan. Allah menyatakan juga bagaimana cepatnya destinasi dunia ini. Kata Allah, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu riyah." Wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Kata Allah, berilah perumpamaan kepada mereka tentang kehidupan dunia. Seperti apa kehidupan ini? Seperti kama'in anzalnahu minas sama', seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Fakhtalatu bihi nabatul ard, kemudian bercampur dengan tumbuhan di atas muka bumi, maka tumbuh jadi hijau. Kata Allah setelah itu, fa asbaha tadruhu riyah. Tiba-tiba kemudian ditiup, ya, fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Tiba-tiba menjadi kering, tumbuhan yang kering ditiup angin berterbangan. Di sini kata Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani, dia mengatakan Allah menggunakan kata fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Yang tumbuhan hijau tadi yang ditumbuhkan oleh air hujan, hijau menarik dengan berbagai macam warnanya, tiba-tiba menjadi daun yang kering ditiup angin. Allah menggunakan kata fa itu menunjukkan urutan tanpa jeda. Urutan tanpa jeda, yaitu hijau lalu. Allah tidak mengatakan kemudian. Kalau kemudian ada jeda waktu. Tapi Allah menggunakan fa bukan summa untuk menunjukkan bahwasanya dunia ini cepat lalu. Cepat layu. Tadinya hijau, tahu-tahu jadi apa? Jadi kering. Makanya dunia disebut dengan mata. Mata adalah semua kesenangan yang akan expire. Namanya apa? Mata. Mata itu bahasa Arab artinya barang yang digunakan yang akan rusak, yang akan selesai penggunaannya. Kesenangan yang ada expirednya. Makanya berkatalah mukmin ali Fir'aun, wa qala alladhi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Ya qaumi innama hadhihi al-hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Kata seorang dari Bani Israel, dari keluarga Fir'aun, dari suku Kipti, yang dia beriman kepada Nabi Musa, namun dia menyembunyikan imannya, takut dibunuh oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Maka dia nasihati, dia berkata, ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Wahai kaumku, ikuti aku akan tunjukkan kepada jalan yang baik. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata. Wahai kaumku, sungguhnya kehidupan ini hanyalah mata. Hanyalah kesenangan yang akan apa? Expired. Wa innad darul akhirah. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Dan akhirat itulah tempat menetap yang sesungguhnya. Darul qarar. Tempat untuk iqamah, untuk tinggal yang sungguhnya. Bukan dunia ini, dunia hanya dilewati sebentar. Di sini Allah menamakan kehidupan dunia dengan mata. Dalam ayat yang lain, mata'un qalil. Kesenangan yang sebentar. Dan kita tahu dunia memang sebentar. Kalau bukan kita yang sebentar, yang kita punya barang-barang yang sebentar. Tidak ada dunia ini yang abadi. Semuanya mata. Semua kenikmatan yang kita rasakan tidak ada yang abadi. Mobil akan rusak, rumah akan runtuh. Kalau rumahnya belum runtuh, kita yang mati dulu. Makanya Rasulullah mengatakan, ad-dunya mata, dunia itu semuanya kesenangan, tetapi bisa expire. Kemudian kata Rasulullah, wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Sebaik-baik kesenangan yang bisa expire adalah istri yang soleha. Istri soleha bisa expire enggak? Bisa enggak? Bapak. Takut jawabnya. Ini yang bilang Nabi.
Nabi SAW bilang, dunia mata, dunia itu mata. Mata itu kesenangan yang bisa apa? Sirna. Akan ada expirednya, akan selesai. Bahasa kita, bahasa sederhana. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa khairu mata'id dunia al-mar'atu salihah. Sebaik-baik kesenangan dunia yang akan expired adalah istri yang salehah. Istri saleh itu lebih menyenangkan daripada mobil mewah, daripada rumah mewah, daripada teman-teman main golf, main tenis meja, main motor gede. Semua kalah sama istri yang salehah. Makanya kalau ada laki-laki suka main golf, nggak suka di rumah, itu masalah dia. Ada laki-laki kerjanya main moge, motor gede, nggak pernah pulang ke rumah, berarti dia belum merasakan kenikmatan istri yang soleha. Kalau orang punya di rumah ada istri soleh, dia pengen pulang terus. Pengen video call terus. Benar atau tidak Bapak-Bapak? Jangan-jangan nggak pernah merasakan. Saya tanya tadi, wanita soleha atau soleha itu bisa expire nggak? Bisa lah jelas. Bisa. Dia mati, bisa meninggal ya. Kalau bidadari non expired. Jadi ini semua menunjukkan bahwasanya destinasi dunia cuma sebentar. Nah, ini harus kita benar-benar bukan cuma sekedar teori, harus kita resapi dalam hati, kemudian kita aplikasikan. Dan itulah wasiat-wasiat Nabi SAW kepada para sahabatnya. Di antara hadis yang masyhur, yang mengisyaratkan bahwasanya kita ini hanyalah musafir yang sedang berada di destinasi yang sebentar aja, adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hasirin. Rasulullah SAW tidur di atas hasir. Hasir itu tikar yang terbuat dari daun korma. Daun korma disalin, disulam menjadi apa? Jadi tikar. Tikar sederhana. Sehingga ketika Nabi SAW tidur di situ, fa'astara ala jambihi, maka ada bekas tikar di lambung Nabi SAW. Maka Ibnu Mas'ud melihat, maka Ibnu Mas'ud kasih ide. Kata beliau, ya Rasulullah, lau takhadna laka wita'an. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita bikin firash untuk engkau, yaitu kasur dari kapas ya, sehingga dari kapuk sehingga lebih nyaman untuk ditiduri. Kata Rasulullah SAW mengomentari ide dari Ibnu Mas'ud tersebut. Dia mengatakan, mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia? Innama mathali wa mathalud dunya, sungguhnya perumpamaanku dengan dunia karakibin istadhalla tahta syajarah thumma raha fatarakaha. Seperti seorang pengembara yang sedang mengembara kemudian mampir di bawah sebuah pohon untuk tidur sebentar. Tidur di bawah pohon apa bisa lama? Enggak bisa lama. Cuma untuk istirahat supaya siap-siap punya energi untuk melanjutkan perjalanan yang jauh. Thumma raha fatarakaha, kemudian dia pergi meninggalkan pohon tersebut. Di sini Rasulullah SAW mengibaratkan orang kita ini, beliau ibaratkan diri beliau, saya ini seperti pengembara yang sedang mampir sebentar di bawah sebuah pohon. Kalau cuma sebentar di pohon, ngapain mau bikin tempat tidur yang mewah-mewah cuma sebentar? Tsumaraha fatarakaha. Kemudian meninggalkan pohon tersebut. Oleh karenanya Nabi SAW ketika dia ngomong demikian, dia komitmen. Bahwasanya dia adalah orang yang paling zuhud terhadap dunia. Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, seorang wanita datang ke rumah Nabi, di rumah Aisyah, mendapati tikar Nabi, maka dia bawakan kasur yang lebih bagus buat Nabi, hadiah. Ketika Nabi pulang, Nabi bilang, dari mana? Aisyah bilang, dari hadiah dari orang. Kata Nabi, kembalikan. Kalau saya pengen dunia, Allah akan kasih saya jadikan gunung-gunung menjadi apa? Emas. Rasulullah suruh kembalikan. Maka Rasulullah jadilah imamuz zahidin, imamnya orang paling zuhud. Karena dia mengatakan apa? Mali walid dunia, apa urusanku dengan dunia? Saya cuma perlu sedikit untuk perjalanan berikutnya ke destinasi yang lebih panjang. Oleh karena di antara dalailin nubuwah, di antara bukti bahwasanya Nabi adalah seorang Nabi, itu di antara mukjizat kalau bahasa kita. Mukjizat Nabi adalah komitmen Nabi dalam kezuhudan. Nabi selalu zuhud dari awal hidupnya sampai akhirnya. Kalau Nabi bukanlah seorang Nabi, mungkin sekali dia senang-senang. Mungkin sekali dia jalan-jalan, mungkin sekali dia naik moge kalau ada moge. Rasulullah tidak pernah sama sekali. Dan ini dalil dia sama sekali tidak ingin dunia. Sama sekali tidak ingin dunia. Dia tidak ingin dunia sama sekali.
Makanya saya sering sampaikan hadis tentang Fatimah ketika Fatimah minta pembantu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Fatimah miskin, dia harus kerja, kemudian dia memutar roha yaitu alat penggulung gandum sampai tangannya majalat yaduha sampai tangannya menjadi pecah-pecah dan ngapal, ya. Tidak halus lagi sebagaimana wanita yang biasanya. Kemudian dia tahanat, dia pun menumbuk biji-biji korma untuk dijadikan makanan bagi ternak, kerjaan beliau Fatimah. Kemudian dia membuat adonan, kemudian dia membuat roti, dia bakar di tungku hatta atharat fi wajhiha sampai wajahnya kena panasnya api. Tidak halus seperti wanita-wanita zaman sekarang, minikur pidikur. Ya. Apalagi apa istilahnya kalau wajah itu? Skincare. Apalagi ada istilah buat wajah apa? Facial. Masya Allah. Glowing, kinclong. Wajah beliau kena api. Kemudian menyapu rumahnya hatta kita barat siyabuha sampai bajunya penuh dengan debu. Kemudian dia angkat air hatta atharat fi raqabatiha, ya, atau fi unuqiha, dia angkat air dengan kirbah sampai ada bekas di lehernya. Itu Fatimah, wanita penghuni surga. Sayyidatu ahlil jannah, pemimpin wanita surga. Siapa? Fatimah. Kerja di rumah seperti itu. Miskin. Suaminya Ali bin Abi Thalib juga miskin. Maka wajar nggak kalau minta pembantu? Wajar nggak? Wajar. Bapaknya pemimpin kota Madinah. Kalau dalam peperangan dapat ghanimah yang banyak. Maka akhirnya dia minta kepada Rasulullah SAW. Tadinya datang minta, malu, akhirnya Rasulullah bilang, ada apa nak? Kata dia, enggak, saya cuma mau salam sama engkau, pulang lagi. Malu. Minta pembantu, malu. Akhirnya kedua dia ketemu Nabi, minta pembantu, ternyata Nabi enggak ada, dia sampaikan ke Aisyah. Akhirnya Aisyah kasih tahu Nabi, Nabi SAW datang ke Fatimah. Ternyata Rasulullah tidak kasih pembantu. Rasulullah bilang apa? Bagaimana saya mau kasih pembantu? Budak. Sementara ahlu sufa kelaparan. Ada sahabat banyak yang kelaparan di belakang masjid. Tinggal di mulhak dengan masjid, ya. Maka mending budak ini saya jual, kemudian hasilnya saya sedekahkan buat orang-orang miskin. Malah disuruh zikir. Kata Nabi, idza awaituma madja'akuma sabbihallah salatan wa salasin wahmadahu salatan wa salasin wa kabbirahu arba'an wa salasin. Kalau kalian berdua mau tidur, maka bertasbihlah 33 kali, bertahmidlah 33 kali, bertakbirlah 34 kali, fa inna dzalika khairun min khadim. Itu lebih baik daripada pembantu. Enggak dikasih pembantu. Saya bilang kalau saya di posisi Nabi, sementara Fatimah putri paling bungsu minta pembantu, saya kasih 10. Bagaimana tidak, Fatimah putri paling bungsu. Dan saudara-saudaranya semuanya meninggal. Keluarga Nabi dan Khadijah dengan 6 anak, yang tersisa cuma Nabi dengan Fatimah. Sampai Fatimah diberi gelar Ummu Abiha, ibu bapaknya sendiri. Artinya apa? Karena Fatimah ketika semua sudah meninggal, dia menempati kedudukan Khadijah. Dia yang ngurus Nabi SAW. Kalau Nabi sakit, dia jenguk Nabi SAW. Ketika Nabi dalam perang Uhud, beliau terluka. Yang ngurus bukan istri-istri Nabi, yang ngurus Fatimah radhiyallahu taala anha. Dia yang bersihkan luka di wajah Nabi SAW. Rasulullah sangat sayang kepadanya. Bukankah ketika Rasulullah di Mekah, kemudian Rasulullah SAW diganggu oleh Uqbah bin Abi Mu'aid. Rasulullah sedang sujud, maka Uqbah bin Abi Mu'aid taruh kotoran. Salal jazur, yaitu isi perut onta, usus-ususnya, kotorannya taruh di atas pundak Nabi. Nabi sujud, enggak bergeming. Maka ada yang lapor sama Fatimah. Fatimah, ayahmu digitukan. Maka Fatimah datang, Fatimah bersihkan. Antum bayangkan. Antum seorang da'i lagi dimaki hina-hina orang. Dan ketika itu Abu Jahal Cies lagi ketawa-ketawa. Terbahak-bahak sampai badan mereka semboyongan saking terbahak-bahak. Terus putri kita datang si kecil, bersihkan. Oh, itu benar-benar luar biasa. Setelah itu Fatimah sendiri masih remaja. Dia hadapin Abu Jahal Cies, dia maki mereka habis-habisan. Setelah Rasulullah habis sholat, Rasul angkat tangan. Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, binasakan Quraisy. Mereka takut. Jarang-jarang Nabi mendoakan keburukan. Biasanya Nabi mengatakan, berilah hidayah kepada mereka. Kali ini enggak.
Kata Nabi, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah binasakan Quraisy. Allahumma alaika bi Abi Jahal. Ya Allah binasakan Abu Jahal. Mereka semua dengar doa Nabi. Alaika bi Uqbah bin Abi Mu'aid. Rasulullah sebutkan 7 orang. Binasakan si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Semuanya tewas di perang Badar. Tapi siapa yang menolong Nabi ketika itu? Putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Nah, si kecil ini sekarang minta pembantu. Kira-kira kalau kita jadi Nabi kasih berapa pembantu? 20. Tapi Nabi ternyata tidak. Dia mengajarkan kepada putrinya untuk zuhud. Kata Nabi SAW, Isbiri ya Fatimah, inna khairan nisa allati nafa'at ahlaha. Sabarlah wahai Fatimah. Sungguhnya sebaik-baik wanita adalah yang bermanfaat bagi keluarganya. Yang kerja, ngurus rumah. Ini semua pahala. Ini semua apa? Pahala. Maka Nabi adalah orang yang paling komitmen untuk zuhud. Karena dia tidak menganggap dunia ini sebagai sesuatu. Dia tahu destinasi dunia cuma sebentar. Karenanya ketika para ulama mengomentari hadis Nabi SAW, hadis Abu Hurairah, ma'aban Nabi SAW tu'aman qad. Ini syahahu akalahu wa in karahu tarakahu. Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Kalau dia suka dia makan, kalau enggak dia biarin aja. Tidak pernah komentar. Kata para ulama tidak pernah mengatakan terlalu asin. Tidak pernah mengatakan kurang asin. Kata mereka, kenapa Nabi tidak pernah ngomentari makanan? Karena bukanlah pikiran dia ngurusin makanan. Kalau kita sehari berapa kali komentar makanan? Komentar mulu. Kurang banyak. kurang asin. Kurang inilah, kurang anulah. Sampai makanan gratis pun kita komentari. Kurang ini, kurang ini. Tapi habis. Menakjubkan Nabi SAW. Kenapa tidak pernah komentar makan disebut? Karena beliau tidak pernah mikirin dunia. Sehingga apa yang ada beliau makan. Ada yang ada. Kalau enak beliau makan, nggak suka, ya udahlah. Bukan kesibukan ngurusin apa? Makanan. Kalau kita Masya Allah kuliner. Sana, sini, sana. Ya kita jauh ya. Maksudnya Nabi ketika bilang dunia, apa urusan dunia? Dunia beliau benar-benar apa? Komitmen. Masu'ila an syai' faqala la. Rasulullah SAW tidak pernah diminta sesuatu kemudian bilang enggak ada. Enggak. Rasulullah kalau ada pasti kasih. Karena dunia ini enggak ada nilainya bagi dia. Dia mengatakan seandainya saya punya emas sebesar gunung Uhud, tidak lewat 3 hari kecuali sudah habis. Saya akan sedekahkan ke sana, ke sana. Illa syai'un arsuduhu lid-dain. Kecuali saya sisakan sedikit untuk bayar hutang kalau saya punya hutang. Kalau enggak saya habiskan. Itu Nabi SAW. Sampai ketika beliau meninggal, apa kata Aisyah? Laqad tufiya Rasulullah SAW. Wa ma min syai'in fi baiti, wa ma fi baiti min syai'in ya'kuluhu dhu kabidin illa syatru sya'irin fi raffin li. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, tidak ada tersisa suatu apapun yang bisa dimakan oleh makhluk bernyawa. Yaitu manusia nggak bisa makan, hewan nggak bisa makan, kecuali hanya sedikit gandum yang saya simpan di rakku. Itu saja. Peninggalan Nabi SAW. Nggak ada apa. Kita Masya Allah buka, ada Indomie 1 karton. Buka kulkas masih banyak ada telur omega. Jadi lapar nih. Masya Allah. Kalau tinggal buka pencet aja apa aja bisa. Masya Allah. Rasulullah. Benar-benar zuhud karena dia tidak anggap dunia. Ya apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Ra'ainal hilal thummal hilal thummal hilal. Kami melihat hilal fi syahrain. Wa ma uqida fi buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam nar, dan tidak ada api dinyalakan di rumah istri-istri Nabi selama 2 bulan berturut-turut. Itu enggak ada api nyala. Kalau enggak ada api nyala berarti apa? Enggak ada teh panas. Enggak ada kopi panas. Enggak ada sayur panas, enggak ada. Enggak ada roti, enggak ada api yang nyala. Apa yang mau dimasak? Maka ditanya, "Wa ma ta'amukum ya ummah?" Apa yang kau makan ya wahai ibunda? Al-aswadani. Cuma korma dan air putih. Terkadang sebagian kaum Ansor meminjamkan ontanya atau kambingnya, kami perah susunya, kami kembalikan. 2 bulan enggak ada makan masakan yang dimasak sama sekali. Enggak rebusan, enggak gorengan. Dan Nabi
bertahan sampai istrinya demikian. Oleh karenanya ketika istrinya sempat kejadian minta tambahan uang dapur, maka Rasulullah bilang, kita cerai, nggak bisa. Mau hidup sama saya harus sabar. Disebutkan, ini namanya ayatul takhir dalam surat Al-Ahzab. Ketika suatu hari Rasulullah banyak futuhat, banyak peperangan yang dapat ghanimah. Sebenarnya mengatakan ghanimah tersebut didapatkan oleh sebagian sahabat, kemudian diberikan kepada istri-istri mereka, maka istri-istri Nabi melihat ada istri-istri sahabat yang dapat harta agak banyak, maka mereka sepakat minta tambahan uang dapur bahasa kita kepada Nabi. Maka Nabi pun sedih. Maka Nabi tinggal di Mashrubah, satu tempat yang sederhana. Semua rumah istrinya dia tidak datang sama sekali. Hampir sebulan. 9 istrinya dia tidak datang sama sekali. Kenapa? Ini bersepakat minta tambahan uang dapur. Sampai sahabat nangis. Antum bayangkan antum punya ustadz, istrinya 4, ustadznya tidur di masjid. Nangis nggak antum? Ada yang bilang rasain lu katanya. Sahabat nangis ketika itu. Karena mereka peduli dengan Nabi SAW, ini cerai atau tidak. Istri 9 gak ada yang datangi. Rasulullah tunggu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini istri minta tambahan uang dapur. Keluar dari batasan zuhud. Dia tentu tidak minta banyak-banyak, tapi untuk bisa sama Nabi punya standar tinggi. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Ahzab, Ya ayuhan nabi, kulli azwajika in kuntunna turidun hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Katakanlah Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kalau kalian ingin kehidupan dunia dan perhiasannya, kemarilah saya kasih. Setelah itu kita cerai baik-baik. Wa in kuntunna turidun Allah wa rasulahu wad darul akhirah fa innallaha adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Tapi kalau kalian ingin akhirat, ingin surga, maka Allah siapkan ganjaran yang besar bagi orang baik di antara kalian. Semua bilang kami ingin bersama engkau wahai Rasulullah. Aisyah datang. Kata Rasulullah, pilih mana? Kata Aisyah, tentu pilih engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tunggu dulu. Musyawarah sama bapak ibumu. Enggak perlu ya Rasulullah. Enggak ada musyawarah. Saya pilih engkau. Subhanallah. Akhirnya mereka jadi semakin mulia. Karena untuk hidup bersama Nabi harus zuhud. Zuhud. Makanya ikhwan kita ya mungkin tidak bisa zuhud seperti Nabi. Tapi kalau ada api tidak nyala di rumah, 1 bulan sabar. Penting ada. Maksudnya, subhanallah, lihat Rasulullah. Sederhana, miskin. Dan Nabi berdoa, Allahumma rzuq ala Muhammadin kutan. Allahumma ja'al ala rizqu ali Muhammadin kutan. Ya Allah, jadikanlah rizki keluarga Muhammad kutan. Kutan itu kafafan, sekedarnya. Saya sampai sekarang belum berani doa dengan doa itu. Belum berani saya. Demi Allah, saya belum berani. Entah saya kuat, entah istri saya kuat, anak saya kuat, saya belum tuh kuat. Saya cuma minta kebahagiaan. Tapi minta, ya Allah, jadikanlah rizki keluarga kami pas-pasan, berat. Itu doa Nabi. Tidak berlebihan, tidak kekurangan, pas-pasan. Makanya Nabi hidup sangat sederhana. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia tahu dunia hanyalah sebentar? Makanya ketika Nabi sedang di kamar Mashrubah tadi, karena ninggalin istri-istrinya, Umar datang. Umar lihat nggak ada apa-apa di kamar, cuma ada kalau nggak salah idam atau yang tergantung itu udum, yaitu kulit yang disamak. Nggak ada apa-apa, tidur di atas tikar. Maka Rasulullah Umar berkata, ya Rasulullah, Persia, Romawi, mereka kafir, tapi mereka diberi kekayaan. Doakanlah umatmu agar Allah berikan ke dunia. Maka Rasulullah marah. Afi syakin anta ya ibn al-Khattab, kau ragu ya ibn al-Khattab. Mereka adalah kaum yang Allah segerakan dunia bagi mereka. Walanal akhir. Untuk kita adalah akhirat. Inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rumahnya sederhana. Sampai Aisyah tidur di depan. Rasulullah tidak ada space untuk sholat. Rasulullah tidur di depannya ada Aisyah. Kalau Rasulullah mau sujud, Rasulullah
korek kakinya Aisyah dipegang agar Aisyah melipat kakinya. Enggak ada space. Jadi dipegang kakinya, Aisyah lipat, baru Rasulullah sujud. Kalau Rasulullah sudah berdiri, Aisyah julurkan kaki lagi. Kalau mau sujud, dipegang lagi. Kenapa enggak ada space? Rumah cuma sempit, entah 6 kali 4. Berapa? Kita rumah Masya Allah gede-gede. Tapi enggak sholat malam. Rasulullah sendiri berkata dalam hadisnya, arba'un minas sa'adah. Di antara 4 sebab kebahagiaan. Kata Nabi, baitun wasi'. Rumah yang luas. Benar, orang punya rumah luas sebab kebahagiaan. Tapi Nabi sendiri tidak milih rumah luas. Dia milih rumah yang sempit. Tapi itu rumah bahagia. Kenapa? Karena dibacakan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Kata Allah, وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. Wahai istri Nabi, ingatlah apa yang dibacakan di rumah kalian. Berupa ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi. Itulah sumber kebahagiaan. Meskipun rumah kecil, tapi kalau dipenuhi dengan ayat-ayat Allah, maka bahagia. Rumah besar, tapi enggak ada ayat-ayat Allah, sumber kesengsaraan. Sumber kesengsaraan. Ini sekitar saya tadi istitrat, yaitu saya bahas tentang bagaimana Nabi zuhud. Karena dia tahu bahwasanya dunia ini hanyalah sementara. Ini komitmen. Bukan sekedar kita mungkin ngomong, pandai ngomong, prakteknya kita tidak. Belum bisa seperti Nabi SAW. Dan di antara bukti kenabian Nabi, Rasulullah komitmen dengan kezuhudannya. Tidak pernah sekali-sekali senang-senang, enggak pernah. Maksudnya bermewah-mewah enggak pernah sama sekali. Karena bagi dunia tidak ada nilainya. Kemudian hadis yang menunjukkan makna ini bahwasanya kita semua sedang musafir. Hadis masyhur, hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Akhadha Nabi SAW bimankibayya. Rasulullah pegang pundak Ibnu Umar. Belum masih muda, dipegang pundaknya. Rasulullah kasih nasihat kepada seorang pemuda. Yang ketiga itu mungkin dia belum menikah, Ibnu Umar. Kata Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Kata Nabi, wahai Ibnu Umar, jadilah kau di dunia ini ka'annaka gharibun, seakan-akan kau orang asing. Aw 'abiru sabil, atau seorang yang sekedar numpang lewat, musafir yang numpang lewat. Rasulullah kasih 2 pilihan. Pilihan pertama lebih ringan. Jadilah kau seperti orang asing. Apa itu orang asing? Orang asing, orang pergi ke kotanya orang, dia tidak punya keluarga, enggak punya kenalan, enggak punya kerabat, enggak punya teman yang mengayominya, hanyalah orang asing sehingga dia tidak banyak gaul dengan orang-orang, tidak terpukau dengan rumah-rumah mewah karena dia orang asing, dia ada kerjaan sedikit kemudian dia pergi. Beda kalau orang setempat, dia pingin lama di situ, punya kenalan, ketawa ketiwi, main sana main sini. Enggak, orang asing apa? Enggak ada yang kenal dia. Enggak ada orang panggil untuk makan gorengan pagi hari, enggak ada. Enggak ada yang ngajak makan malam, enggak ada. Enggak ada yang ngajak ngobrol, enggak ada. Karena orang asing, enggak ada yang kenal dia. Sehingga bagaimana orang asing? Orang asing kan tidak nyaman situ. Dia hanya sekedar secukupnya, ada keperluan, kemudian apa? Pergi. Sebenarnya Allah mengatakan isyarat bahwasanya janganlah kau hasad. Kau hanya sebentar di situ. Kau orang asing dan kau akan kembali ke kampungmu. Dunia ini asing bagimu, kampungmu di surga. Maka ambillah kebutuhanmu dan jangan terpedaya dengan rumah yang mewah, mobil yang indah. Kayak orang asing. Orang asing mana hasad sama orang? Dia enggak hasad karena ini bukan kampung dia. Dia hasad di sana. Kalau ada orang di kampungnya kaya, dia hasad. Tapi kalau cuma di kampung orang lain, dia enggak hasad. Karena tidak ada yang kenal dia. Rasulullah ajarin, kamu kalau di dunia enggak usah hasad. Kalau di akhirat, hasadlah. Supaya kau lebih tinggi surgamu di akhirat. Supaya kau lebih cantik bidadarimu di akhirat. Supaya kau lebih kaya di akhirat. Jadi kalau antum lagi di luar naik motor butut ya, terus ada mobil mewah lewat, nanti di akhirat lihat gitu dong. Belum tentu kau bos di sini, bos di sana juga. Lihat nanti kayak gitu. Baca Quran semangat. Saingan hasad di akhirat bukan di sini. Di sini tidak perlu hasad-hasatan. Kita orang asing kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang asing tidak banyak gaul. Gaul secukupnya. Cukupnya. Jangan buang-buang waktu. Terlalu banyak grup WhatsApp. Grup sampai 20 habis waktu. Grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, grup 5 sampai grup 20. Sehingga masalah kita yang sungguhnya kita abaikan. Kemudian Rasulullah SAW kasih pilihan kedua yang lebih berat. Atau di sini ditafsirkan oleh para ulama bal dengan idrab. Maksudnya bahkan kalau bisa berpindahlah pada tahap berikutnya. Ini seperti Allah Subhanahu wa taala, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun.
Dan Allah mengutus Nabi Yunus alaihissalam kepada 100.000 orang, au yazidun atau lebih. Au di sini bukan artinya atau. Au di sini bal, bahkan lebih dari 100.000. Jadi au terkadang maknanya bal. Kalau Allah mengatakan 100.000 atau lebih, seakan-akan Allah ragu. Enggak, yang benar au di sini maknanya adalah bal yazidun. Yaitu Yunus alaihissalam di zaman dia punya pengikut lebih dari 100.000. Dan ini jumlah yang besar di zaman dahulu. Nabi Yunus alaihissalam. Sama. Ketika Nabi berkata, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kau di dunia seperti orang yang asing. Oke, itu pun sudah susah. Itu pun sudah susah. Kita di dunia susah menjadi seperti orang asing. Pilihan yang lebih berat lagi, kata Allah, kata Nabi, au abiru sabilin ay bal abiru sabil, bahkan kalau kau bisa, jadilah seperti orang yang cuma numpang lewat. Kalau orang asing masih tinggal, masih ada tinggal sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan. Kalau numpang lewat, cuma mampir, terus jalan lagi. Dia mampir kemudian buang hajat atau makan siang, kemudian melanjutkan perjalanan. Perjalanan masih panjang. Seakan-akan Nabi mengatakan, jadilah kau orang di dunia, ambil secukupmu saja. Untuk duniamu secukupnya untuk kau melanjutkan perjalanan yang jauh. Perbanyak akhirat. Kalau mau bekal yang banyak untuk apa? Akhirat. Untuk dunia secukupnya saja. Dia mengatakan tadi, seperti pengembara yang mampir sebentar di bawah sebuah pohon untuk tidur sebentar, kemudian melanjutkan perjalanan. Ini lebih berat lagi. Para ulama menafsirkan yaitu seorang yang numpang lewat apa? Emang dia mau ambil dunia banyak-banyak? Nggak bisa. Dia ambil dunia banyak-banyak, dia nggak bisa jalan, cuma numpang lewat. Dia ambil secukupnya aja karena dia mau pergi. Secukupnya paling buang hajat, makan, lanjut lagi. Tidak lamanya banyak. Ini lebih berat lagi. Kita di dunia kalau bisa ngambil sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya. Kita lemah. Dari sini, inilah perjalanan kita menuju kampung akhirat. Menuju kampung kita yang sesungguhnya. Bagi orang beriman, kampungnya tadi surga. Dan perlu kita sadari bahwasanya destinasi kita di dunia hanyalah sebentar dengan sangat sebentar. Tetapi sebentar ini ternyata adalah penentu untuk destinasi berikutnya. Siapa yang di destinasi ini menjadi orang soleh, maka dia akan bahagia pada destinasi berikutnya. Siapa yang di dunia ini ternyata dia nggak benar, bekal akhiratnya sedikit, maka dia akan sengsara pada destinasi berikutnya. Suatu bait syair yang disebahkan kepada Ali Zainal Abidin, beliau berkata, safari ba'idun wa zadu la yuballighani wa quwwati dha'ufat wal mautu yatlubuni. Safarku masih panjang, kata dia. Masih panjang. Dunia, alam barzah, padang mahsyar. Safarku panjang. Wa zadu la yuballighani, sementara bekalku tidak akan buat aku bisa sampai sedikit. Wa quwwati dha'ufat, sementara kekuatanku semakin melemah. Wal mautu yatlubuni, sementara kematian terus mengejarku. Kata seorang penyair, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekalah dengan ketakwaan, sungguhnya kau tidak tahu jika telah tiba malam hari apa kau bisa hidup sampai besok hari. Apa kau bisa hidup sampai terbit fajar? Tidak ada yang tahu. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin ashahina min ad-dahri. Betapa banyak orang sehat tahu-tahu meninggal dunia tanpa sakit sebelumnya. Banyak sekali. Banyak sekali. Banyak mati tiba-tiba. Lagi ngobrol tahu-tahu mati. Ada begitu. Ngobrol tahu-tahu mati. Lagi sehat-sehat ketabrak mobil, ada. Lagi segar-segarnya pesawat meledak, banyak kita nggak tahu. Jadi berbekalah dan fa inna khair wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, oleh karenanya ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah destinasi kita, hendaknya kita serius. Nah, kita tinjau destinasi berikutnya sangat berat. Kita akan masuk dari alam barzah. Dan alam barzah, ya saya sampaikan secara singkat saja tentang destinasi-destinasi kita. Setelah kita di dunia selesai waktunya, kita masuk di alam barzah. Di alam barzah ada 3 kejadian. Yang pertama namanya adalah himpitan alam barzah, ya. Himpitan alam barzah. Setiap orang akan merasakan himpitan tersebut. Kata Nabi SAW, ya, dhammatul qabr, lau naja minha la naja Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Kalau
ada orang selamat dari himpitan tersebut, maka pasti selamat Sa'ad bin Mu'adz. Tapi Sa'ad bin Mu'adz saja yang meninggal, ihtazza arsyur rahman, sampai arsy Allah bergetar ketika Sa'ad meninggal karena mulianya Sa'ad itu pun mengalami himpitan di alam barzakh. Itu adalah suatu hal yang dilewati seperti orang sakit di dunia akan dia lewati. Seperti sakaratul maut ada rasa sakit sebelumnya. Sama ketika masuk alam barzakh juga ada himpitan alam barzakh. Setelah itu akan ada banyak fitnah kubur. Fitnah kubur ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Aswadani azraqani, berwarna hitam dan biru. Yuqalu li ahaduhuma Munkar wal akhar Nakir. Yang satu dikatakan Munkar, yang satunya namanya Nakir. Dan Munkar artinya suatu yang asing, yang aneh. Bentuknya aneh, mengerikan. Nama Munkar dan Nakir menunjukkan penampakan kedua malaikat tersebut sangat mengerikan. Maka dikatakan aswadani azraqani, hitam dan biru. Mengerikan. Dan kita tahu dalam hadis-hadis bagaimana ada orang diadab kubur gara-gara tidak bersih ketika kencing. Dan ada orang diadab kubur gara-gara dia namimah, mengadu domba. Dalam sebagian riwayat gara-gara dia gibah. Gara-gara dia gibah. Kata Rasulullah SAW, "Ma yu'adzabani fi kabirin bal kabir." Mereka berdua diadab bukan karena perkara besar, yaitu menurut mereka ini perkara ringan, padahal dia besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau diadab kubur gara-gara cuma tidak bersih kencing atau namimah atau ghibah, bagaimana lagi dengan dosa-dosa yang lain? Mengerikan. Setelah itu dibangkitkan, maka kemudian akan dikumpulkan di padang mahsyar. Watudun syams, matahari didudukkan dalam jarak satu mil. Panas, keringat bercucuran. Panas dari matahari yang dekat dan sempitnya manusia. Panas. Sehingga ada yang keringatnya sampai kedua kakinya, ada keringatnya sampai di lututnya, ada keringatnya sampai pinggangnya, ada keringat sampai mulutnya. Kata Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, siapa yang di dunia sering keringat karena Allah, dia akan sedikit keringatnya kepada hari itu. Dia keringat karena berdakwah, dia keringat karena menyambung silaturahmi, dia keringat karena urusan umat, dia keringat karena sholat malam, dia keringat karena puasa, maka akan sedikit keringatnya. Siapa yang tidak pernah berkeringat karena Allah, maka dia akan sengsara pada hari tersebut. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW sujud, kemudian minta agar Allah segera datang memulai persidangan. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Maka datanglah Allah, ini saya singkatin aja, sebenarnya panjang ya, masing-masing punya pembahasan tersendiri. Allah datang dan diiringi oleh para malaikat, maka Allah mulai persidangan. Semua yang bermasalah akan disidangkan oleh Allah. Jangankan manusia, hewan yang bermasalah akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, la tu'addunnal huquqa ila ahliha hatta yuqada li syaltil jalha min syaltil qarna. Sungguh kalian akan mengembalikan hak manusia hari kiamat kelak, yaumul qiyamah. Jangankan kalian manusia, hewan, kambing yang tidak bertanduk pernah ditanduk sama kambing nakal yang bertanduk, dia akan mengkisos kambing yang bertanduk. Makanya dalam hadis Abu Dzar, ketika Rasulullah SAW melihat ada 2 ekor kambing yang saling tanduk-tandukan, tantatihan, maka Rasulullah berkata, ya, 5 tantatihan. Kenapa 2 kambing tersebut saling tanduk-tandukan? Kata Abu Dzar, la adri, aku tidak tahu. Kata Rasulullah SAW, walakinna Allah yadri. Tapi Allah tahu kenapa mereka 2 saling tanduk-tandukan. Fasayaqdi bainahuma yaumal qiyamah. Dan Allah akan menyidang mereka berdua pada hari kiamat. Yaitu Rasulullah ingin bilang, jangankan kalian hewan aja disidang, apalagi kalian. Awwalu ma yuqda bainan nas fid dima. Kemudian Rasulullah yang pertama kali disidang urusan darah, ngeri urusan darah. Yang pernah bunuh, yang pernah ini, yang pernah mukul, itu pertama disidang. Sampai orang yang pernah dibunuh, dia berdiri pegang tangan yang pembunuhnya sambil satu tangannya memegang kepalanya. Kemudian kepalanya berbicara, ya Rabbi hadza qatalani. Ya Rabbku, dia telah bunuh saya. Allah tanya, kenapa kau bunuh dia? Kalau karena jihad, karena fisabilillah, selamat. Kalau enggak, binasa hari tersebut. Semua akan disidang. Hatta latmah, satu tamparan, satu kata-kata. Zalim kepada orang, semua akan disidang. Semua akan disidang. Makanya hati-hati, jangan zalimin orang. Jangan makan harta orang lain. Jangan menjatuhkan harga diri orang lain. Jangan pernah mukul orang lain. Jangan pernah punya andil dalam memukul orang lain. Jangan sama sekali. Kita dizalimi enggak ada masalah. Kita dizalimi, kita akan ambil hak kita di akhirat. Tapi kalau kita yang menzalimi, kita binasa. Kita binasa. Kata Rasulullah SAW, "Adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah."
bahwasanya kezaliman adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat kelak. Orang akan sengsara pada hari tersebut, orang-orang yang zalim. Orang yang zalim. Mengerikan. Tapi orang yang baik akan bahagia. Intinya setelah disidang, kemudian dihisab. Dihisab. Hisab itu apa? Diaudit. Allah audit. Kau pernah begini, kau pernah begini, kau pernah begini. Semua diklasifikasikan. Ini amal soleh, ini amal buruk. Fungsinya audit. Antum kalau diaudit KPK takut nggak? KPK. Dia baru buat catatan, ketahuan. Oh ternyata kita kemarin kumpul-kumpul ketahuan. Itu baru catatan ke KPK. Gimana lauhil mahfuz? Kalau ada orang buka akun kita misalnya, kemudian dia bongkar, itu kita sudah ketakutan. Gimana lauhil mahfuz? Semua terbuka. Mengerikan. Hari yang sangat dahsyat ketika itu. Maka Allah hisab, intinya tujuan hisab adalah audit untuk mengklasifikasikan. Jadi Allah benar enggak? Benar enggak? Mau debat silakan. Enggak ada yang berani debat sama Allah. Kalau di dunia kita bisa bawa pengacara, kita bisa sogok hakimnya. Di sini mana bisa? Di Allah, di akhirat mana bisa? Saksinya malaikat, saksinya kulit berbicara, kaki berbicara. Ada catatan amal, mau lari dari mana? Enggak bisa. Dan Allah Maha tahu segalanya. Setelah itu, setelah diklasifikasikan, baru kemudian ditimbang. Dan ketika seorang dibangkitkan, sudah mulai kelihatan orang-orang kafir bagaimana dibangkitkan dalam kondisi terbalik. Matanya buta, tuli, ya, bisu, ya, jalan di atas kepala, wajahnya hitam, matanya biru. Ya, itu orang kafir. Pelaku maksiat dari kaum muslimin juga kelihatan. Yang suka minta-minta untuk tanpa mau kerja, malas minta-minta melulu, maka akan datang pada hari kiamat kelak. Walaisa ala wajhi muz'atul lahmin, maka wajahnya tidak ada dagingnya, dia tidak punya malu selama ini. Yang sombong akan dibangkitkan seperti ukuran semut, badannya seperti manusia. Yakshahumudzul fi kulli min kulli makan. Dihinakan dari segala arah. Dulu waktu dunia merasa sombong dengan ilmunya, dengan jabatannya, dengan kekayaannya, dengan mobilnya. Sombong bangga, hari kiamat nih kayak semut hampir diinjak-injak sama hewan-hewan, diinjak-injak oleh manusia. Selama ini merasa besar, Allah akan kerdilkan dia pada hari kiamat kelak. Yang punya istri dua tidak adil, oh miring. Saya aja sekarang kaki saya sedang sakit. Miring di dunia aja udah sakit. Apalagi miring di mana? Di akhirat. Saya kemarin ketemu kawan, istrinya 4. Saya bilang hati-hati Pak. Waktu saya ketemu dia sebelumnya istrinya 3. Saya bilang hati-hati Pak. Ya. Dia bilang Ustadz saya mau yang keempat, saya mau nikah sama orang Afrika insya Allah. Kenapa? Saya penasaran, pengen tahu anak saya seperti apa. Akhirnya saya ketemu dia lagi, baru beberapa hari lalu. Mana Pak? Jadi Afrika enggak? Hati-hati Pak. Saya saja kaki sakit, miring enggak enak. Makanya Ustadz saya 4, biar seimbang katanya. Bisa aja Bapak ini katanya. Hati-hati kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahum ra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wa shikkuhu ma'il." Siapa yang punya istri 2 kemudian condong kepada salah satunya, datang pada hari kiamat badannya miring. Ya akhi, ente kenapa akhi? Miring kenapa akhi? Ente kenapa? Istri 2. Long saya tahu istri cuma 1, satunya saya sembunyiin. Miring. Waliyadzubillah. Tapi kalau adil tenang, Kalau enggak adil, miring. Kasihan. Betapa banyak praktisi poligami yang tidak adil. Hati-hati. Antum tenang aja kalau 1 aman. Lurus insya Allah. Jadi ini menunjukkan bahwasanya tidak adil kepada istri dosa besar. Karena diancam dengan siksaan khusus. Dosa besar. Ini baru mukaddimah di padang mahsyar. Belum setelah persidangan seluruhnya. Sementara orang-orang soleh akan diperlihatkan. Orang yang rajin bersedekah, orang yang meninggal dalam kondisi ihram, orang yang mati syahid, orang yang senang puasa, orang suka adzan. Kata Rasulullah, al-muadzinina atwalun nasi a'naqun yaumal qiyamah. Orang tukang adzan lehernya paling tinggi kelihatan dari jauh. Kenapa? Setelah ini dia meninggikan kalimat Allahu Akbar, maka dia kelihatan dari jauh. Orang yang berpuasa
maka bau mulutnya harum. Ya. La khaluf fami shaim atyabu indallahi min rahil misik. Sungguhnya aroma mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada minyak kasturi. Sebenarnya mengatakan di akhirat. Orang mati syahid dia bangun dalam kondisi tubuhnya berdarah. Al-launu launu dam, warnanya warna darah, warihu rihul misik, tapi aromanya aroma minyak kasturi. Seterusnya akhirnya setelah dihisab, dimizan, ditimbang. Ya, ada yang mengatakan sebelum dihisab diterima catatan amal. Yang terima tangan atau tangan kiri baru dihisab. Ada yang mengatakan setelah dihisab baru kemudian menerima catatan amal. Setelah dihisab, dimizan, setelah itu terjadilah kegelapan. Kemudian orang-orang kafir langsung diantar menuju neraka jahanam. Ikutilah semua orang mengikuti apa yang dia sembah. Maka Yahudi mengikuti Uzair. Ada yang berbentuk Uzair menggiring mereka. Mereka merasa menggiring di surga, ternyata digiring di neraka jahanam. Yatasaqatun, mereka berjatuhan. Nasara ada yang menjelma seperti Nabi Isa. Disangka mereka digiring menuju surga, ternyata digiring menuju apa? Neraka jahanam. Yang menyembah rembulan, yang menyembah matahari, yang menyembah siapapun akan digiring menuju neraka jahanam. Adapun yang tersisa cuma orang-orang muslimin dan orang munafik yang semua KTP-nya Islam. Maka mereka tersisa setelah mereka disuruh lewat sirat. Maka lewatilah orang beriman dahulu, orang munafikin belakangan. Orang munafik dikasih cahaya oleh Allah. Karena untuk lewat sirat harus ada cahaya. Ketika dia pegang cahaya sudah senang, tahu-tahu cahayanya diredupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu orang-orang beriman berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Rabb kami, sempurnakanlah cahaya kami, jangan diredupkan seperti orang munafik. Waghfir lana, ampunilah kami tahu dosa kami yang membuat cahaya redup. Ampunilah kami agar cahaya kami tetap bertahan. Maka berjalanlah orang-orang melewati sirat. Orang munafik semua masuk neraka jahanam, neraka paling dasar bahkan. Orang beriman, maka tiga, ada yang tercabik-cabik, akhirnya jatuh ke neraka jahanam. Itu orang-orang yang dosanya tidak harus, orang dosanya membuat mereka masuk neraka, tapi mereka mukmin, masih Islam. Cabik-cabik masuk neraka. Nanti suatu saat mereka akan keluar. Yang kedua tercabik-cabik, ya, tetapi tidak masuk neraka. Najin, mukardas, najin. Tercabik-cabik, tetapi selamat. Yaitu dosa-dosa mereka tidak mengharuskan masuk neraka, maka cukup dibalas ketika di atas sirat. Karena di sirat ada kalalib, ada khototif, besi-besi, ada hasakah, ada 3 model besi yang tajam-tajam. Ada yang berduri, ada yang cabik-cabik, mencabik-cabik siapa saja yang lewat di situ. Dan yang terakhir, najin musallam, selamat tidak terkena cabikan besi sama sekali. Yang selamat ini macam-macam. Ada yang seperti kalbarak, seperti cahaya kilat cepat sekali terus sampai. Ada yang seperti angin berhembus, ada yang seperti kuda yang berlari cepat, ada yang seperti onta yang berlari, dan ada seperti orang yang berlari, ada yang sampai tertatih-tatih, merangkak. Dia berkata, Ya Rabbi, lima abda'ta bi. Dia merangkak, Ya Allah, kenapa kau buat aku lambat? Kata Allah, innama abda'a bika amaluk. Yang bikin kau lambat adalah amalmu sendiri. Amalmu sendiri. Di antara hal yang paling memudahkan orang untuk bisa lewat sirat dengan cepat adalah menyambung silaturahmi dan amanah. Kata Nabi SAW, akan datang rahim dan amanah. Ala jambatai sirat, di samping sirat. Siapa yang menyambung silaturahmi, maka akan dipus untuk segera cepat. Siapa yang tidak nyambung silaturahmi, ditahan di situ. Rahim tahan dia. Sama amanah. Siapa yang amanah, maka akan cepat. Siapa yang tidak amanah, dia akan tertahan di situ. Di situlah Nabi berkata, Azum zulumatun yaumal qiyamah, kezaliman adalah kegelapan yang bertubi-tubi. Siapa yang suka zalim, dia tidak akan dapat cahaya di atas sirat, dia akan terjatuh. Kalau nggak ada cahaya, dia nggak bisa lihat. Dia jatuh, masuk neraka jahanam. Hati-hati, jangan zalim. Jangan zalim sama istri. Jangan suka zalim sama istri. Sakitin hati istri, terus sampai istri kurus, antum gemuk. Nggak boleh. Kalau mau gemuk sama-sama. Jangan zalimi anak. Anak nggak diurus. Main HP mulu, anak nggak diurus. Nggak diajarin agama. Zalim sama anak. Jangan zalim sama pembantu, dimaki-maki, direndahkan, dihina. Ingat dia manusia. Saudara kita sama muslim. Jangan zalim sama anak buah, jangan zalim sama supir. Ingat dia seorang muslim. Belum tentu di akhirat kita kedudukannya lebih tinggi dari dia. Belum tentu sama sekali. Belum tentu. Saya sering bilang bagaimana kita merasa lebih baik daripada pembantu. Saya punya pembantu, dia digaji, seluruh gajinya dia kirim sama ibunya. Semua 100%.
dan dalam waktu yang lama. Siapa di antara kita seperti itu? Kemudian kita merasa lebih baik daripada pembantu ini. Pembantu ini berbakti sama orang tuanya. Dia capek-capek kerja, dimarah-marahin. Semua hasilnya dia kirim ke orang tua. Justru kita merasa lebih baik daripada pembantu kita? Belum tentu. Jangan zalim. Jangan zalim sama siapapun. Jangan mentang-mentang kita punya jabatan, kita merendahkan orang. Mentang-mentang kita punya ilmu, kita merendahkan orang. Jangan zalim. Kezaliman, inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan yang bertubi-tubi pada hari kiamat. Setelah itu tinggal terakhir surga dan neraka. Surga. Begitu injak kaki di surga, alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Semua kesedihan hilang. Ya. Semua kesedihan hilang. Maka akan mendapatkan berbagai macam kenikmatan. Akan mendapatkan bidadari dan semuanya ya. Kalau istri, anak-anak soleh akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua soleh akan dikumpul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang tidak terhingga abadi di surga. Ini saja yang saya sampaikan. Maka siapa yang berhasil sampai ke surga, maka dia telah pulang ke kampung halamannya. Siapa yang mampir ke neraka, dia salah pulang. Mungkin bekalnya kurang. Mungkin dia lupa tujuan dia. Tidak mikir kampung halamannya. Dia pikir cuma destinasi dunia sehingga dia lupa. Dunia terlalu dia pikirkan, lupa untuk pulang ke kampung akhirat. Kata Rasulullah SAW, mal fakhra akhsha alaikum, bukanlah kemiskinan aku khawatirkan kepada kalian, innama akhsha alaikum antubsata alaikum dunia. Yang aku khawatirkan jika dunia dibukakan bagi kalian. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dunia telah dibukakan bagi orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, maka kalian pun akan berlomba-lomba mencari dunia sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba. Fatuhlikukum kama ahlakathum, maka dunia akan binasakan kalian sebagaimana kalian dibinasakan oleh orang-orang sebelumnya dibinasakan oleh dunia. Ingat dunia itu banyak, ketenaran, harta, banyak-banyakan, alhaakumut takatsur, kalian telah terlalaikan dari banyak-banyakan. Banyak-banyakan harta, banyak-banyakan mobil, tinggi-tinggian jabatan, banyak-banyakan pengikut, banyak-banyakan ini ngeri. Sibuk dengan dunia, tahu-tahu meninggal, game over ya. Maka hati-hati, semoga Allah menjadikan kita selalu mengingat kampung apa? Akhirat. Semoga kita pulang benar. Sampai di mana? Di surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tapi demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.